سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Paham Qadariyah dan Jabariyah dan sejarah munculnya dan apa perbedaannya. Islam banyak memiliki aliran teologi, salah satunya yaitu faham Qadariyah dan Jabariyah. Keduanya memiliki argumentasi yang berbeda dalam memahami takdir Allah. Bagaimana sejarah dan perbedaan keduanya? Mari kita ikuti video ini sampai habis. Sebutan Qadariyah memiliki pengertian bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Paham Qadariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Tiap manusia bebas menentukan nasibnya sendiri. Mereka bebas dalam menginginkan atau menghendaki perbuatan. Tidak ada keterangan pasti mengenai kapan pertama kalinya paham ini muncul dalam perkembangan teologi Islam. Namun, menurut para teolog Islam, paham Qadariyah ini pertama kali muncul dipelopori oleh Ma'bad al-Jauhani. Menurut Ibnu Nabatah, paham Qadariyah ini diadaptasi oleh seseorang dari kalangan Nasrani yang masuk Islam di Irak oleh Ma'bad al-Jahani dan temannya Gailan al-Dimashqi. Menurut Al-Jahabi, Ma'bad merupakan seorang tabi'in yang baik, namun ia memasuki gelanggang politik dan memihak kepada Abdurrahman ibnu Al-As yang saat itu menjabat sebagai gubernur Sajistan dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah. Ma'bad mati terbunuh sekitar tahun 80 Hijriah, sementara sahabatnya Gailan terus menyerahkan paham Qadariyahnya di Damaskus. Walaupun pada waktu itu mendapat tantangan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, Gailan memutuskan untuk meneruskan kegiatan namanya, yaitu menyiarkan paham Qadariyah. Gailan pernah mengikuti perdebatan dengan Al-Audai yang pada kala itu dihadiri oleh Hisham sendiri. Menurut Gailan, seorang manusia mampu berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang berhak memilih melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. Bisa juga manusia itu sendiri memilih mengerjakan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dadayanya sendiri. Nah, setelah adanya perdebatan tersebut, akhirnya ia mati dihukum oleh Hisam bin Abdul Malik pada waktu itu. Dalam paham ini, manusia merdeka dalam tingkah laku. Ia berbuat baik adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Demikian pula ia berbuat jahat atas kemauan dan kehendaknya sendiri. Di sini tidak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu, dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan semenjak ajal. Nah, kemudian apa itu faham Jabariyah? Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa. Aliran ini menurut faham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa.
Paham Jabariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia sudah ditentukan Allah. Manusia terikat dengan takdir Allah. Mereka tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehendak. Segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula atau dari qada dan qadarnya Allah. Jadi ini adalah kebalikan daripada paham Qadariyah. Paham Jabariyah pertama kali dikenalkan oleh Al-Ja'ad Ibnu Dirham, tetapi yang menyiarkannya adalah Zaham Ibnu Sufyan dari Khurasan. Sebagai sekretaris daripada Suriyah Ibnu Al-Haris, ia turut dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perlawanan itu, Zaham sendiri dapat ditangkap dan kemudian dihukum mati pada tahun 131 Hijriah. Paham yang dibawa Zaham dalam melawan ekstrem dari paham yang dianjurkan Ma'ad dan Ghailan. Manusia menurut Zaham tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Manusia untuk melakukan perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan. Kemudian paham ini berkembang di beberapa daerah. Perbuatan-perbuatan yang diciptakan Allah di dalam dunia, di dalam diri manusia, tidak ubahnya dengan gerak yang diciptakan Allah dalam benda-benda mati. Oleh karena itu, manusia dikatakan berbuat bukan dalam arti sebenarnya, namun dalam arti majazi atau kiasan. Tak ubahnya sebagaimana disebut air mengalir, matahari terbit, dan sebagainya. Segala perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya terhadap, termasuk dalam perbuatan-perbuatan seperti mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan menerima siksaan. Menurut paham ini, segala perbuatan manusia tidak merupakan perbuatan sendiri yang timbul dari kemauan sendiri, tetapi perbuatan itu dipaksakan atas dirinya. Jika seseorang mencuri misalnya, maka perbuatan mencuri itu bukan terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki dirinya. Dengan kata kasarnya, ia mencuri bukanlah atas kehendaknya, tetapi Tuhanlah yang memaksakannya sebagai mencuri. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Sebagaimana wayang digerakkan, hanya digerakkan dalang, apabila dalang menggerakkannya maka wayang itu pun bergerak. Demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena digerakkan Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah asal mula munculnya paham Qadariyah dan Jabariyah serta perbedaannya. Semoga kita terhindar daripada dua paham ini dan tetap berpegang teguh pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.